Assalamualaikum kawan kosan belajar. Perkenalkan, nama pria ini Muhammad Ilyas Darmawan. Kita akan belajar tentang analisis wacana dengan tema penolak tabungan perumahan rakyat. Mau tahu detailnya? Simak terus channel ini dan jangan lupa like subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Ilyas Darmawan dari mahasiswa KPI Winsuka Magister S2 ya. Baik, jadi tema untuk analisis wacana untuk hari ini itu tentang tapera ya. Teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu apa itu tapera, tapi juga bahkan ada yang belum tahu tapera itu sebenarnya apa sih. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Nah, tapera itu tabungan perumahan rakyat ya. Ya, ini program yang dirancang dari pemerintah untuk para pekerja. Jadi untuk dalam skema jangka panjang untuk pembangunan rumah. Konsepnya ini sebenarnya simple ya. Jadi lebih ke apa yang ditabung itu nanti yang bakal dibangun, yaitu rumah. Tapi tidak sesimpel itu karena banyak sekali kontroversi tentang tapera ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang tapera atau tabungan perumahan rakyat, pasti ada dong siapa aja yang harus ikut. Nah, di sini aku udah buat bagannya atau udah buat ya gambar simpelnya lah supaya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nah, ini dia. Tadi awal udah dijelaskan tentang konsepnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini tentang siapa saja sih pesertanya yang boleh ikut. Nah, di sini tuh pekerja dari gaji bulanannya sebagai kontribusi tabungan. Nah, dari pekerja ini diambil pekerja, sebentar ini pekerja dari perusahaan ya, karena ada dua, ada pekerja perusahaan, ada juga pekerja mandiri. Nah, jika pekerja yang dia bekerja di suatu perusahaan, dia dari hasil gajinya dia menyumbangkan atau menyisihkan 3%, tapi 2,5% dari dia, sedangkan 0,5%-nya dari perusahaan. Nah, kalau untuk pekerja mandiri itu lebih ke full dari apa yang dia dapat, bedanya seperti itu. Nah, yang kedua, setelah di pekerja ada juga pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini juga ikut menyisihkan anggarannya tersebut. Nah, anggarannya dari mana? Ya, perusahaan justru membuat anggaran sebagai bentuk partisipasinya dalam program tapera ini tentunya. Kedengarannya memang sedikit agak membingungkan ya, karena sesuai dengan kalau misalkan kita dari bentuk wacananya itu lebih ke sintaksis. Mungkin teman-teman pada tahu ya. Coba aku lihatin dulu. Nah, ini dia. Ada skema sintaksis framing Penn-Kosicki. Nah, di sini itu lebih kepada dari berita apa yang dia lihat. Karena gini ya guys ya, untuk dasarnya itu seperti ini. Wacana itu apa sih sebenarnya? Nah, susunan atas fakta ya, dengan menggunakan bahasa sehingga membentuk yang namanya cerita yang bermakna. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya dari tapera ini kan sebenarnya suatu pembahasan yang dimana akhirnya menimbulkan suatu makna gitu loh. Nah, dari sini, kita lihat di sini sama-sama dari skema analisis framing. Di sini dari strukturnya sintaksis, cara menyusun berita, ya mungkin 11-12 lah ya. Ada skema beritanya, headline-nya itu apa, gitu kan, ditimbulkan di situ semua. Latar informasinya seperti apa, kutipannya seperti apa, gitu kan ketahuan semua sebenarnya. Terus kelengkapan beritanya di sini juga jelas. Ada 5W1H, apa, siapa, bagaimana, mengapa, itu ada detail koherensinya juga ada di situ semua, ya kan. Secara teori dalam ini semua tuh suatu wacana gitu, tapera, tabungan perumahan rakyat, yang artinya membicarakan tentang suatu fakta
tentang ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana, terus belum ada kejelasan yang pasti dan masih banyak kontroversi yang belum terpecahkan gitu. Oke, next. Nah, kalau kita ngomong soal pengelolaan dana, ini banyak banget apa ya, kayak hal yang riskan gitu ya teman-teman soal pengelolaan dana ini, karena kalau udah bahasanya tentang pengelolaan dana itu sangat riskan banget. Oke, di pengelolaan ini itu tuh dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan. Ya pastinya bertanggung jawab sih untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga mendistribusikan dana tersebut. Dan itu yang diambil tadi, jangan diambil lah bahasanya, terlalu kasar kayaknya. Yang di pokoknya yang di itulah pokoknya. Nah, dari para pekerja dan juga pemberi kerja tadi sebanyak 3% dari masing-masing orang. Oke, setelah kita membahas tentang apa itu tapera, siapa, dan pengelolaan bagaimana, di sini muncul suatu problem di mana itu tentang transparansi dana. Transparansi dana. Apapun masalahnya kalau kita membahas soal transparansi dana itu cukup sensitif ya teman-teman. Nah, di sini nih badan pengelola dari tapera itu harus memastikan bahwa dana dikelola tuh secara transparan dan akuntabel. Sedangkan banyak sekali dari masyarakat di luar sana yang belum bisa memastikan tentang transparansi dananya gitu. Karena mungkin teman-teman tahu banyak masalah di Indonesia ini yang justru kalau untuk urusan transparansi dana itu banyak sekali buang-buang waktu, ya nggak sih? Dan itu banyak sekali ditutupin ini itu dan lain sebagainya. Oke, karena itu mengenai soal transparansi, ya akhirnya efeknya kemana? Trust, tentang kepercayaan. Bagaimana masyarakat bisa percaya tentang tapera ini, sedangkan mereka sudah mendapatkan fakta-fakta yang menakutkan itu untuk mereka sendiri. Karena apa? Banyaknya yang pasti kurangnya sosialisasi, itu pasti. Terus beban biaya tambahan, karena mereka berpikir dengan apa yang mereka dapat dan juga tanggungan yang mereka sudah ada seperti jaminan kesehatan, apalagi cicilan dan lain sebagainya, itu justru menambah biaya tambahan dong pastinya. Dan juga tentang ketidakpastian manfaat, itu pasti banyak bahkan dipikirkan oleh masyarakat. Terus sosial dan kultural, ini kalau ngomongin soal sosial, banyak orang pasti lebih mikir daripada ikut tapera enak lebih enak di komplek mertua indah gitu gak sih? Itu lebih simpel dan juga ya itu kalau kita ngomongin soal sosial dan kultural ya. Nah, sebenarnya problem-problem seperti ini tuh tidak bisa dianggap sepele teman-teman. Karena problem seperti ini sangat berimbas dengan program dari pemerintah. Tapi apakah program dari pemerintah ini membuat suatu hal positif untuk masyarakat? Atau justru malah menambah beban tersendiri bagi masyarakat? Jadi solusinya sebenarnya lebih diperbanyak yang namanya sosialisasi, ya kan. Kalau bicara tentang transparansi, bisa mungkin lewat audit dan lain sebagainya, supaya masyarakat itu tahu dan juga masyarakat itu bisa menilai bahwa dana yang keluar itu memang untuk tabungan perumahan rakyat dan suatu saat bisa diambil di masa pensiun mereka, seperti itu. Terus juga adanya monitoring, evaluasi itu penting banget. Karena apa? Untuk monitoring dan evaluasi, jadi setiap tahap dan juga apa yang mereka jalankan itu tahap per tahap ada masukan, ada saran, ada pembenaran dan juga ada perbaikan di mana semuanya bisa menjadi lebih baik. Ya, aku sendiri berharap program tapera ini membawa hal yang positif untuk masyarakat. Kalau misalkan ujung-ujungnya berakhir
tidak baik, ya udah mending tinggalin aja lah ya. Lagian kalau misalkan tanpa tapera pun kayaknya kita juga bisa membangun rumah kita masing-masing ya. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, gitu aja mungkin ya tentang tema tapera di mata kuliah analisis wacana ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan dari penjelasanku ini masih banyak salahnya, ya mohon maaf, namanya juga kita masih belajar. Dan kalau misalkan ada sisi positifnya, ya silahkan diambil, kasih komen atau mau ajak sharing. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di tema berikutnya dengan anak kos-kosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.